Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku Flow Rise Inspire. Hari ini aku ingin membagikan cara cepat jalur cepat untuk healing dari trauma masa kecil, trauma masa lalu, intergenerational trauma sexual abuse, trauma narcissistic, apapun lah bentuk traumanya, healingnya sama. Ini video untuk menggantikan video yang beberapa tahun yang lalu pernah aku share. Cuman dengan kondisi aku yang sekarang, dengan knowledge yang aku punya, ternyata mungkin kalau aku tahu pengetahuan ini dulu, masa healingku tuh bisa diperpendek ya. Jadi aku ingin ngebagiin ke teman-teman supaya teman-teman mungkin bisa healing lebih cepat dan penderitaan teman-teman tidak terlalu panjang. Tapi aku nggak menyesal juga sih, karena semua pengalaman yang aku lewatin itu yang ngebuat aku bisa berada di saat ini, dan saat ini aku bisa ada di kamera membagikan pengalaman aku ke teman-teman. Sedikit tentang aku bukan expert dalam soal healing, bukan psikolog atau apapun, tapi aku hanyalah seorang perempuan yang dulunya pernah mengalami pelecehan seksual, trauma masa kecil, abandonment trauma, ditinggal orang tua, tinggal ibu dari usia 18 bulan. Terus ada juga trauma seputar finansial dan apa ya? Pokoknya healing dari sistem kepercayaan masyarakat pada umumnya yang ngebuat kita anxious dan membuat kita menderita. Dan ya, jadi kalau misalnya aku bisa bagiin ke teman-teman, siapa tahu teman-teman yang sekarang baru mulai menjalani proses penyembuhan dari apapun itu, mungkin teman-teman punya penyakit fisik, karena biasanya kalau misalnya kita punya masalah emosional atau psikologis itu akan termanifestasi dalam penyakit fisik. Pertama, itu bukan salah teman-teman, itu udah obvious banget, karena semua yang terjadi ke kita itu sebenarnya adalah pengulangan pola dari masa lalu nenek moyang kita. Jadi apapun yang nenek moyang kita punya, pola perilaku, pola pikiran, dan emosi yang mereka bawa, yang kalau emosinya positif ya bagus, kalau emosinya negatif ya begitu, kita ikut rasain emosi negatifnya. Terus pola perilaku, pola pikir yang mereka punya biasanya akan diwariskan ke kita. Kalau kita nggak rubah ya kita akan terus mewariskannya ke anak kita, ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kalau mau healing cepat ya itu berarti kita harus mengubah pola perilaku, pola pikiran, dan melepaskan emosi negatif warisan dari nenek moyang kita. Itu sih kayak cara cepatnya ya. Dan ini aku akan bagiin tips yang aku lakuin juga dulu, dan dengan tambahan catatan dengan apa knowledge yang aku punya saat ini. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen cepet healing, yang pertama adalah memiliki ruang aman buat teman-teman sendiri, alias pindah pindah keluar dari lingkungan di mana teman-teman lahir, lingkungan dari keluarga teman-teman. Pindahnya tuh bisa sementara aja sih, bisa sementara teman-teman healing. Kalau misalnya nanti udah sehat mau balik lagi juga nggak apa-apa, karena yang penting itu kita mengubah dulu pola-pola yang tidak harmonis di dalam tubuh kita, pola pikiran, pola perilaku, energi. Karena kalau misalnya teman-teman sakit secara mental atau secara fisik, itu pertanda kalau pola apapun yang keluarga teman-teman punya, atau mungkin cara pikir atau kebiasaan, itu yang membuat teman-teman sakit. Jadi kalau teman-teman ada di lingkungan yang sama terus-menerus, akan sulit ya untuk berubah dan akan sulit untuk sembuh gitu. Karena akan terus terulang lagi, retraumatize lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya udah healing, energinya udah positif, terus ketemu lagi sama orang yang sama, terus dia tiba-tiba ngomongin hal yang negatif lagi, terus teman-teman ketarik lagi ke bawah. Jadi kayak apa ya, kayak baru tahu kan yang kayak
perumpamaan kepiting mau keluar terus ditarik lagi sama kepiting-kepiting lainnya. Aku nggak tahu sih itu siapa ya yang ngasih tahu, tapi ada tuh perumpamaan yang bilang kalau misalnya kalian pengen keluar dari lubang gelap tapi orang-orang di sekeliling kalian itu tidak mau berubah dan masih dalam posisi yang sama-sama gelap, ya akan sulit ya teman-teman. Jadi temukan tempat tinggal baru untuk teman-teman bisa jadi diri teman-teman sendiri. Teman-teman bisa tidak diberi ekspektasi terus-menerus dari orang-orang di sekeliling teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa mengatur hidup kalian sendiri gitu jadinya. Itu bakal membantu banget sih. Kalau aku dulu pindah dari Jakarta ke Bali, terus aku pindah ke Ubud. Dan kalau lingkungan tempat tinggal teman-teman ada di dekat alam itu jauh lebih bagus lagi, karena alam itu super healing ya teman-teman. Energinya super positif, super high, super unconditional love. Itu yang biasanya dibutuhin sama orang-orang yang sakit secara mental atau secara fisik. Nature, ya. Terus yang kedua adalah memiliki penghasilan sendiri sebisa mungkin. Kalau misalnya teman-teman itu, tapi tergantung keluarganya juga ya, karena ada keluarga yang mereka lumayan tulus gitu, dan kondisi mereka juga nggak seburuk itu. Jadi kayak mereka mungkin masih mau membantu teman-teman untuk membiayai teman-teman, itu nggak apa-apa juga. Cuman kalau menurut aku pindahnya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya masih ada bantuan finansial tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keluarga teman-teman tuh tipe ya keluarga yang manipulatif secara keuangan atau melakukan kekerasan finansial, jadi menggunakan uang untuk memanipulasi dan mengontrol teman-teman, itu lebih bagus kalau teman-teman menemukan pekerjaan yang bisa teman-teman nikmatin, terus ya mendapatkan penghasilan sendiri. Jadi biar kalian tuh nggak di abuse secara keuangan, yang kayak model-model kayak, kan aku udah kasih kamu duit jadi kamu harus lakuin apa yang aku mau, atau aku kan udah kasih kamu duit jadi kamu harus duluin aku, jadi kamu harus jadi budak kayak gitu. Itu biar kalian selamat ya dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi itu akan sangat membantu kalau misalnya teman-teman mencari pekerjaan sendiri, pekerjaan yang bisa kalian nikmatin juga, nggak harus pekerjaan yang kalian benci. Kalau temukanlah, pasti bisa kalau misalnya teman-teman berdoa ya. Yang ketiga, ini tuh mungkin sebenarnya juga nomor 1 gitu. Jadi ini urutannya kayak bebas lah ya pokoknya, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan sih. Jadi kayak, karena kalau misalnya proses healing itu kebanyakan harus kita mesti banyak sendiri ya, karena kalau misalnya dikelilingin banyak orang, healingnya tuh nggak maksimal gitu. Karena pada akhirnya yang benar-benar bisa mengubah kita, menyembuhkan kita tuh kita sendiri, diri kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Kita merubah cara pikir kita terhadap diri kita sendiri, dan yang bisa ngebantu kita di momen-momen sendiri itu ya Tuhan. Dan mungkin alam semesta, nature gitu, dan mungkin beberapa orang yang memang secara energi sudah positif dan malah healing energinya. Nah itu teman-teman hangout lah sama orang-orang yang energinya positif ya, sebisa mungkin. Berikutnya adalah memahami diri teman-teman sendiri. Jadi ya itu, kenapa alasannya pindah adalah biar teman-teman bisa punya banyak waktu sendiri, dan pas kalian sendiri kalau bisa jangan terlalu banyak ngeliatin Black Mirror, internet, sosial media. Kalau lagi proses healing ya, lebih baik teman-teman banyak duduk dengan diri teman-teman, terus belajar proses emosi, terus belajar memahami diri teman-teman, apa yang benar-benar teman-teman mau dalam hidup teman-teman, bukan berdasarkan nasihat orang lain, tapi dari diri teman-teman sendiri. Karena yang tahu kebutuhan teman-teman itu apa, itu cuma teman-teman aja. Nasihat-nasihat orang itu kayak perspektif mereka aja, tanpa mereka mengetahui kondisi teman-teman yang sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita sendiri itu jadi lebih jelas gitu, lebih clarity. Dan kalau teman-teman butuh bantuan, menurutku jangan banyak melibatkan orang-orang awam.
Karena nanti jadi drama, jadi dramatis. Karena orang-orang awam tuh biasanya tidak memiliki cukup skill atau kemampuan untuk membantu teman-teman. Cari orang yang memang expert, cari terapis atau psikolog, atau aku sih dulu ini ya banyak menghabiskan waktu dengerin YouTube juga dan baca buku. Jadi orang-orang yang pernah mengalami trauma yang seperti aku alamin dan mereka udah healing, mereka nulis buku dan membagikan pengalaman mereka di internet, banyak yang gratis juga, itu dibaca. Karena masalah kita tuh sebenarnya semua universal ya, jadi mungkin secara detail itu unik, tiap orang ceritanya beda-beda, tapi inti akar permasalahannya tuh mirip dan cara healingnya juga mirip. Jadi percayalah, masalah apapun yang teman-teman punya, sudah ada orang yang lahir lebih dulu dari kalian yang juga pernah mengalami hal yang sama, yang sekarang sudah memiliki solusinya dan sudah membagikannya. Seperti aku saat ini, karena biasanya orang yang sudah healing itu ujung-ujungnya pasti akan membantu orang lain, pengen membantu orang yang pernah mengalami hal yang sama, jadi pasti udah ada solusinya, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Jadi itu teman-teman jadi punya circle baru, circle yang positif, circle orang-orang healing. Hal berikutnya yang aku lakukan adalah melepaskan identitas lama dan menjadi versi baru, versi sehat. Ini sih yang menurut aku paling berperan penting. Jadi aku menjadi orang lain, aku tidak lagi menjadi diriku yang lama yang bermentalitas korban. Aku berhenti menyalahkan orang lain, dan aku menjadi versiku yang lebih kuat, yang bisa berkata tidak, yang memiliki kuasa untuk mengambil pilihan, berani melakukan apa yang menurut aku benar, dan aku berani mengambil resiko, dan aku berani menerima konsekuensi. Jadi kamu jadi versi yang lebih kuat gitu. Karena kalau misalnya kita menjadi diri kita yang korban, terus menyalahkan orang lain atau keadaan eksternal, pemerintah lah, atau harga ini naik lah, apapun itu, selama kita masih menyalahkan orang lain, kita akan terus berada di frekuensi korban, dan frekuensi korban itu kan menarik penjahat ya. Selama teman-teman berpikir kalau teman-teman adalah korban dan tidak berdaya, kamu akan terus menarik orang-orang yang akan membuat kamu merasa kalau kamu tuh nggak berdaya dan kamu adalah korban. Tapi kalau kamu memilih untuk menjadi orang lain, versi baru kamu yang mungkin lebih kuat, itu kamu akan perlahan-lahan berhenti untuk menarik kejadian-kejadian yang membuat kamu percaya kalau kamu korban, karena kamu bukan orang yang sama lagi, jadi kejadiannya itu akan berubah. Jadi kalau kita punya identitas apa, kejadian yang kita alami itu akan sesuai dengan identitas kita. Kalau identitas kita korban, kita akan selalu mengalami pelecehan. Kalau identitas kita kuat, ya udah kita jadi nggak ada juga yang berani sama kita gitu. Jadi mindsetnya dirubah. Yang aku lakukan adalah aku ambil selembar kertas, aku belah dua, yang sebelah kiri ini aku tulis identitas aku, sifat aku saat ini. Misalnya saat ini aku sakit, terus pemalu, aku selalu menolong orang lain, aku tidak bisa ngomong tidak, aku nggak punya duit, aku apa ya, ya pokoknya apapun penderitaan teman-teman, identitas diri teman-teman saat ini. Terus di sebelah sini, teman-teman bayangkan kalau teman-teman udah ada di masa depan dan teman-teman udah jadi versi diri teman-teman yang bijaksana, kuat, kaya raya, berkuasa, pinter, apalagi ya, baik, terus happy, damai, pokoknya yang bagus-bagus yang teman-teman pengen rasain itu, lalu tulis di sisi yang sebelahnya. Terus teman-teman bayangin apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan versi teman-teman itu. Jadi teman-teman tarik versi masa depan teman-teman untuk ada di saat ini. Jadi misalnya teman-teman bayangin kalau misalnya aku nanti udah sehat, udah whole dan complete, itu aku bakal bangun tidur, aku ada di rumah impian aku. Misalnya rumah impian aku adalah deket pantai, terus bangun tidur aku akan yoga, habis aku yoga
aku akan baca buku sedikit, abis itu aku akan jalan sama anjingku ke pantai, terus abis itu aku pulang, terus aku beli sayur, misalnya abis itu aku masak, abis itu aku meeting klien sebentar, abis itu aku nulis buku, abis itu aku bikin video, abis itu aku mandi. Pokoknya schedule versi diri teman-teman yang di masa depan itu teman-teman tulis secara detail, abis itu keesokan paginya ketika teman-teman setelah tidur, teman-teman bilang ke diri teman-teman kalau aku sekarang whole, heal, and complete, aku sekarang lengkap, sembuh, dan lengkap, aku punya segala hal yang aku butuhkan ada di dalam diriku. Lalu teman-teman mulai menghidupi hidupan teman-teman seolah-olah teman-teman sudah menjadi versi yang kuat, yang sehat tersebut, dan kebiasaan teman-teman, cara teman-teman makan, semuanya ikutin dari versi yang masa depan teman-teman itu teman-teman bawa ke hidup teman-teman saat ini, dan pelan-pelan teman-teman akan menjadi versi baru tersebut. Jadi transisinya seperti itu. Dan kalau ada emosi negatif yang mungkin muncul, pasti akan tetap ada kejadian-kejadian yang men-trigger emosi teman-teman, seperti rasa takut, rasa sedih, atau rasa apapun. Itu jangan dipendam lagi, tetapi diproses. Kalau aku prosesnya itu dengan grounding dan breathing, teknik grounding dan breathing yang mungkin udah aku bagikan juga di beberapa video aku. Jadi biasanya aku melakukan grounding tuh di area ini nih, area kamarku ini. Aku ambil selembar kain, terus aku rebahan di situ, terus aku tarik nafas, dan proses emosinya dari aku anxious sampai aku merasa lega dan tenang. Habis itu setelah aku lega dan tenang, baru aku melanjutkan aktivitas hidup aku. Nah, aku juga bisa melakukan hal itu karena aku kerja waktu itu pas lagi masa proses-proses healingnya. Waktu itu kan di Ubud, aku cari kerjaan yang part time, jadi aku kerja tuh cuman kayak 4 jam per hari, 4 jam apa 5 jam gitu. Terus sempat juga jadi remote. Jadi kalian sesuaiin cara hidup kalian untuk bisa mengakomodasi proses healingnya. Karena dengan demikian ya akan lebih cepat aja gitu. Karena susah banget kalau misalnya teman-teman kerja full time sambil healing, itu tuh bingung gitu menurut aku ya. Dan kalau teman-teman niat pasti ada jalan sih, pasti teman-teman bisa nemuin pekerjaan yang bisa memberi teman-teman cukup uang. Mungkin ya kalian juga nggak hidup hedon dulu, maksudnya kayak hidupnya sederhana aja, yang penting ada tempat tidur yang bersih, yang aman. Habis itu teman-teman makan yang sehat, terus olahraga bisa dari rumah juga. Iya, bisa kayak gitu aja, mulai dari situ. Terus pelan-pelan nanti selama teman-teman udah ngelepasin banyak emosi negatif, pasti kehidupan teman-teman jadi baik, jadi lebih happy, terus ya jadi bisa lebih menikmati hidup deh. Terus apalagi ya, itu aja sih sebenarnya, kayak belajar untuk melepaskan identitas yang lama dan kebiasaan yang lama, cara pikiran negatif yang lama. Terus oh iya, aku tiap hari juga menanamkan pola pikir baru, mencuci otak aku dengan kata-kata yang positif, karena kan dari kecil kita sering dengerin hal-hal negatif tentang diri kita, kayak kita nggak cukup, kita goblok, kita aneh, kita freak atau apa gitu. Nah, aku selalu bilang ke diriku, kamu baik, kamu pintar, Tuhan mencintai kamu perfect as you are, kayak gitu sih, kayak kamu cukup, kamu cantik banget sih, kamu malaikat ya, kayak gitu. Jadi aku cuci otak aku, dan aku mengubah pemikiran-pemikiran negatif yang aku bawa dari kecil jadi pikiran positif. Kayak misalnya dulu aku sempat pikir, yuk orang-orang iri ya sama kamu, karena keluarga aku selalu bilang kamu sih terlalu talented jadi orang-orang iri sama kamu. Aku bilang wow, itu adalah pemikiran mereka, kadang itu pikiran mereka ya. Tapi aku berpikir enggak, aku pengen percaya hal lain. Jadi aku bilang ke diriku sendiri, oke, kamu talented, kamu bisa bermanfaat buat banyak orang, kamu bisa membantu banyak orang, orang-orang kan terinspirasi sama kamu, orang-orang akan merasa terbantu sama kamu, jadi banyak orang yang suka sama kamu. Jadi itu yang aku cuci otak aku, pokoknya apapun yang negatif kalian balas dengan yang positif. Terus cuci otak kalian sampai bersih. Itu sampai kalian sembuh. Kebiasaan baru, pokoknya yang sehat-sehat deh teman-teman, lepasin yang lama-lama, yang jelek-jelek.
hubungan relationship yang toxic lepasin aja. Kalau aku sendiri, hubungan aku sama keluarga aku sih sekarang udah oke ya, maksudnya setelah aku healing aku bisa mengkomunikasikan boundaries aku bisa berkomunikasi dengan baik, dan aku udah gak marah lagi sama orang tua aku nggak nyalahin mereka lagi karena aku udah lepasin semua negative thinking, dan aku udah tahu kalau semua hal yang mereka lakukan ke aku itu adalah hal yang mereka alami juga waktu mereka kecil gitu loh. Jadi kayak mereka juga korban gitu. Jadi tinggal aku sekarang memilih apakah aku mau melanjutkan menjadi seperti mereka lagi atau melanjutkan siklus setan atau aku berubah dan aku mengubah cara pikir aku, dan aku merubah sistem kepercayaan aku sehingga aku bisa menjadi orang yang lebih baik, dan aku bisa mengalami kehidupan yang lebih baik, yang aku bisa menikmati hidup yang lebih bahagia dan ceria. Terus tips lainnya adalah oh ya, banyak habiskan waktu bermain dengan binatang atau anak-anak, karena binatang dan anak-anak itu energinya super super happy sih, super chill juga. Mereka nggak banyak punya kekhawatiran, karena itulah yang kita pengen ya. Jadi kita nggak terlalu fokus sama hal-hal negatif, mereka lebih ke positive thinking sih, dan mereka cuma peduli sama kayak makanan, minuman, pupis, pupu, tidur, main, kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita nggak usah terlalu serius juga lah, itulah yang bikin kita sakit juga kali. Terlalu banyak khawatir, fokus sama hal-hal negatif itu bikin kita sakit. Jadi fokus sama yang positif. Terus itu sih, belajar menikmati hidup. Belajar menikmati hidup, hal-hal sederhana, gak usah yang terlalu mewah-mewah, wah apapun yang kalian bisa, yang kalian punya saat ini, belajar dinikmati. Cuci piring, nikmatin. Bikin teh, nikmatin. Minum teh, pakai biskuit, nikmatin. Pokoknya enjoy life, grateful. Ya pelan-pelan teman-teman akan menjadi versi diri teman-teman yang whole, heal, and complete, lengkap, karena teman-teman sesungguhnya sudah lengkap. Teman-teman tidak butuh apapun lagi dari luar untuk menyembuhkan teman-teman. Semua yang teman-teman butuhin untuk menyembuhkan diri teman-teman sudah ada di dalam diri teman-teman, dan Tuhan selalu ada mencintai diri teman-teman. Dan ya nenek moyang kita yang mungkin udah healing, yang sekarang bentuknya udah roh, itu juga selalu ada. Jadi teman-teman nggak perlu merasa sendirian, karena kita nggak pernah sendirian. Cuman kalau misalnya teman-teman merasa sendirian, ya berarti ada yang salah, itu adalah hati teman-teman tertutup itu loh yang harus di healing gitu. Berarti belajar percaya juga, belajar membuka diri ke orang yang tepat ya, jangan orang yang tidak tepat ya. Dan sakit lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kasih tahu ke aku kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan. Kemudian terima kasih banyak buat yang udah mulai ngirimin aku durasi, buat yang nge-like dan subscribe, it's really helpful. Thank you so much. Aku doakan yang terbaik untuk proses healing, semoga gak terlalu lama dan teman-teman bisa menikmati hidup. Sampai ketemu di video yang akan datang. God bless you, bye.